Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Human Capital Podcast season kedua episode 10. Ngobrol asik, isu menarik. Welcome back di Human Capital Podcast bersama saya Nita Afnita. Podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar sehat jiwa, raga untuk optimalisasi kinerja. Telah hadir di sini narasumber yang keren-keren. Dan sumber pertama adalah seorang dokter, kemudian health enthusiasm, dan dengan 126.000 follower Instagram. Kita sambut Dr. Fala Adinda. Halo. Halo dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana teman-teman di sini kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Alhamdulillah. Baiklah, dan narasumber kita kedua adalah yang sudah terkenal sejagat BP Jam Sostek dengan mental teruji ya. Karena terbiasa menerima komplain dan pengaduan, bukan? Waduh. Begitu bukan? Kita sambut Bapak Arif Kila, Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kontak Center BPJS Ketenagakerjaan. Baik, halo Gita, halo Dokter Fala. Hai. Halo teman-teman sahabat Human Capital ya, Yes. pakai sebutannya. Baik. Sahabat Human Capital. Kalau biar lebih ikrip, aku boleh panggilnya Dokter Fala. Boleh, silakan. Mas Eki boleh? Boleh. Sip. Baik nih, sebelum kita masuk ke obrolan kita pada siang hari ini, aku mau share sedikit nih tentang apa sih yang terjadi di Sobat Human Capital, kondisi fisiknya kayak gimana. Dari hasil medical check-up tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa 60% Sobat Human Capital itu body mass index-nya di atas normal dok. Jadi nggak cuma target aja yang kelebihan, body mass index juga kelebihan. Kemudian sebanyak 33% kolesterolnya ada di level borderline atau di ambang batas atas. Oke. Dan 16,6% di kolesterol level tinggi. Untuk produktivitas bisa dilihat dari izin sakit sebanyak di tahun 2022 itu izin sakit 264 hari yang diajukan oleh 2.921 karyawan. Banyak ya bun. Nah kondisi-kondisi itu dok dan Mas Eki yang membuat Human Capital menginisiasi bahwa perlu nih perhatian khusus, dikasih tips-tipsnya gimana supaya Sobat Human Capital itu tahu cara mengelola kesehatan fisik, kesehatan mental, dan tentunya nanti akan berdampak pada peningkatan kinerja. Kurang lebih itu dok, makanya di podcast ini kita akan ngobrol gimana caranya mengelola itu tadi, kesehatan fisik, mental. Langsung aja nih ke Dok Fal nih. Ya. Dok Fal, sebenarnya nih seperti apa sih yang pas pola hidup yang bisa kita jalani nih sebagai pekerja di kantor nih? Oke, kalau bicara pas ataupun ideal, itu pasti susah untuk mengachieve itu semua ya. Kalau kita bicara ideal, seimbang, work-life balance gitu, ya siapa sih yang nggak mau? Cuma kadang kita tuh selalu terbentur dengan kantornya di pusat kota, rumah kita mungkin di suburban gitu ya di Bekasi, ya di Tangerang, ya mungkin di BSD, iya, gitu ya. Atau jam kerjanya panjang gitu, terus juga di tengah jam kerja mungkin kita tidak bisa makan yang sehat gitu. Itu kan akan selalu menjadi isu-isu yang kerap kali ditemukan oleh para pekerja kantoran. Itu hal-hal yang rasanya menjadi masalah sehari-hari, tapi mau kita ubah kok kayaknya berat banget gitu. Seperti meruntuhkan tembok Cina dok. Betul. Sebenarnya kita udah sadar dengan akar masalahnya. Tapi mereka tidak mau mengubah sampai itu kelihatan di depan mata tuh masalahnya, sampai kita ngerasain sendiri. Bahkan ngerasain sendiri pun mereka masih belum mau ngubah gitu. Jadi sebenarnya langkah untuk bisa meningkatkan awareness kepada karyawan itu sebenarnya udah benar kayak gitu, dengan cara medical check up setiap tahun. Kita sadar, wah kolesterol kalau udah segini kita harus ngapain, BMI kalau udah segini harus ngapain gitu. Jadi ya kalau ditanya, tentu yang paling ideal adalah bagaimana kita bisa menjaga si work life balance itu pasti itu jargon yang ya pasti susah ya gitu. Itu pasti jadi terasa sangat utopis gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus bisa achieve. Kenapa? Karena ya hidup ini ya jangan sampai kita terkungkung oleh hidup untuk
kerja tuh untuk hidup gitu loh. Tapi ya bagaimanapun kita harus bisa mengisi hidup ini juga dengan being alive in this life gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan itu yang meruntuhkan hidup kita sendiri gitu. Aku rasa sih hanya itu aja. Kerjaan meruntuhkan hidup kita. Iya. Tapi kalau nggak kerja nggak hidup dong, Dok. Exactly. Gitu, makanya memang ini menjadi isu yang akhirnya kita bisa ngeliat ini jadi helicopter view gitu loh, Mas. Kalau aku selalu ngelihat ini menjadi isu yang lebih besar lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau kembali lagi melihat ke dalam diri gitu ya, is what's wrong within us? Ya kalau kita mau satu-satu kita mau coba ubah, mungkin kita 1 jam ke depan yang paling banyak aku bahas tentu adalah bagaimana pola hidup berolahraga, pola hidup makan sehat, dan juga pola hidup istirahat. Pasti akan 3 itu aja berkutatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau lihat yang lebih besar lagi, ya kita butuh lebih banyak obrolan. Lebih banyak obrolan itu artinya apa ya? Kita butuh urban planning, kita butuh transportation mass gitu ya. Kita butuh mungkin peningkatan gizi karyawan dan lain sebagainya. Itu akan sangat panjang sekali. Tapi selalu untuk urusan peningkatan kualitas hidup dan kualitas kesehatan, selalu kuncinya ada di 3. Adalah makan yang bergizi, nutrisi yang adekuat, kualitas istirahat yang baik gitu ya, dan juga olahraga. Selalu akan 3 itu aja. Nah, untuk achieve yang 3 itu ya kita akan serahkan bagaimana nanti di individual masing-masing ya. Mengaturnya gitu ya, Dok. Betul. Sekarang aku masih yakin, tadi Dok sempat bilang ini harus seputar 3 itu ya, Dok. Yes. Makan yang bergizi, aktivitas fisik, olahraga gitu, alias olahraga, dan tidur yang cukup. Mas Eki sendiri gimana nih? Tipsnya mungkin boleh di-share. Seperti kita tahu kan betapa sibuknya nih Mas Eki. Tipsnya gimana nih untuk menyeimbangkan 3 faktor tadi? Jadi sebetulnya kalau saya ngelihatnya yang disampaikan sama Dokter Fala tuh mungkin semua orang tahu gitu ya. Kayak saya juga paham gitu. Tapi kadang tuh jadi tahapannya kan nggak tahu dengan ilmu, abis itu amal gitu. Nah, ilmunya kita udah tahu semua nih, bahkan sekarang nggak kurang-kurang lah ya, mau browsing, nah dari podcast ini dan sebagainya, itu nggak kurang-kurang. Tapi kadang amal yang susah, atau menerapkan itu yang susah. Itu yang sebenarnya PR buat semuanya. Tadi Dr. Fala juga bilang gitu, bahwa individunya itu yang akhirnya menerapkan dari 3 hal tadi. Nah, memang untuk menerapkan itu, kalau saya ngeliat prinsipnya adalah bahwa kita harus mengenal kata cukup. Jadi, ya makan cukup gitu, nggak berlebihan juga, nggak kurang. Istirahat ya cukup gitu. Jadi ya kapan kita memulai istirahat dan kapan kita harus bangun, dan termasuk olahraga dan juga kerja. Jadi dengan mengenal kata cukup itu ya paling tidak itu sebagai dasar gitu ya, bahwa segala sesuatu itu cukup buat kita. Karena memang ya secara prinsipnya kalau gaya hidup sehat tuh nggak kurang-kurang informasi lah ya, Dok ya. Sekarang ya bahkan semua media atau bahkan semua praktisi sekarang sudah arahnya ke sana gitu ya, Dok. Dan yang paling penting memang sebenarnya kembali ke kita untuk bisa menjalankannya. Nah, tinggal di kita, kalau saya ngeliatnya adalah bahwa kita harus mengenal kata cukup. Jadi cukup kerjanya gitu kan. Kalau kerja tuh emang nggak ada habis-habisnya. Baru mau tanya tuh, Iya. cukup kerja tuh gimana ya maksudnya? Karena cukup kerja itu paling tidak punya target dulu gitu ya. Target harian. Target harian ini mau nyelesain apa gitu. Kalau begitu itu target selesai ya selesai gitu. Berarti cukup untuk hari ini. End of the day. Besok punya target lain dong gitu ya. Harus selesai di besok gitu. Dan itulah kata cukup untuk buat pekerjaan. Kalau buat saya sendiri gitu ya. Sehingga dengan kata lain bahwa semuanya itu takarannya di kita, baik pekerjaan, yaitu makan, istirahat, tidur, kita yang mengatur dan membuat batasan itu cukup atau tidak. Iya. Udah dapet kuncinya tuh Sobat Human Capital. Jadi 3 poin: pola makan, pola tidur, makanan yang bergizi, gitu ya, Dok? Ya istirahat. Dan istirahat. Dok, Sama olahraga. Dan olahraga. Tadi kan ada 3 poin tuh yang menitik beratnya, fokusnya. Dari 3 itu sebenarnya apa harus 3-tiganya dilakukan secara bersamaan gitu ya, Dok? Atau mungkin ada yang prioritasnya di sini dulu deh. Oke. Masih oke. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat itu pasti semua orang tuh punya caranya sendiri.
gitu ya. Sama aja mungkin kayak keimanan gitu. Kadang-kadang ada orang yang ya dia perbaiki mungkin sholatnya dulu, atau dia perbaiki puasanya dulu, atau mungkin ada juga orang yang ekstrim besoknya dia langsung semuanya. Artinya tidak ada salah satu yang lebih baik dari superior atau dari satu lainnya. Jadi tapi semuanya harus kita achieve untuk bisa mendapatkan pola hidup yang lebih sehat, untuk bisa mendapatkan personal yang lebih bisa kita bisa hidup nih sampai tua. Karena goalnya gini ya, sebenarnya orang tuh lupa goal kita itu kan sebenarnya kita bisa nanti ketika tua nanti tuh kita masih sehat dan kita masih bisa happy get along gitu. Itu kan sebenarnya gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan itu maka kita mesti nabung nih dari sekarang. Nah, yang kita tabung itu kan bukan hanya sejumlah materi gitu, tapi yang kita asup dari hari ini. Yang kita asup dari hari ini tuh apa sih? Yaitu yang kita makanan, yang kita makan hari-hari, tidur yang kita lakukan setiap hari, dan juga exercise yang kita lakukan setiap hari. Itu adalah tabungan supaya kita nanti ketika tua kita tuh nggak sakit-sakitan. Atau worst case adalah kita nggak mau ketika maksudnya umur 40 atau 42 kok kita udah nggak bisa naik tangga, atau ketika umur 45 udah nggak bisa gendong anak kecil misalnya gitu kan. Itu yang sebenarnya kita tidak kepengen. Nah, itu yang harus kita mulai dari sekarang. Kebugaran dan stamina itu yang harus kita tuh mulai build up lagi gitu, sehingga badan kita tuh kuat. Karena aku percaya life is easier when you're strong gitu. Nah, in order to make you strong, maka ya kita harus olahraga, dan kita harus makan dengan asupan yang cukup gitu, yang oke. Nah, untuk bisa kita mendapatkan itu semua, maka pola hidup kita juga harus kita atur perlahan, pelan-pelan ya. Kalau misalnya nggak mau pelan-pelan, besok mau ekstrim, go ahead, silakan aja, nggak masalah banget gitu. Tapi kalau misalnya memang kita mau coba pelan-pelan, kita mau ngerasa bahwa pengen coba satu-satu, ya mana yang paling comfortable untuk kita ubah. Apakah kita mau mencoba makan siang lebih sehat dulu? Apakah kita mau mencoba olahraga tuh rekomendasi WHO kan 150 menit dalam satu minggu. Kalau kita mau bagi dalam 3 hari, berarti satu harinya 50 menit aja. Atau kalau kita mau bagi dalam 6 hari, berarti cuma setengah jam per harinya gitu. Atau misalnya tidur itu rekomendasinya ternyata 6 jam gitu. Oh ya udah, kita coba tidur lebih awal, kita matiin handphonenya, kita matiin Netflixnya dan lain sebagainya. Dicoba, diusahakan gitu, karena kita tuh cuma tinggal di dalam tubuh ini tuh satu doang gitu. Kita cuma punya organ satu aja loh gitu. Tubuh kita tuh cuma punya ini tuh. Nggak ada cadangan ya, Dok? Nggak ada, dan kita nggak bisa beli lagi, kita nggak bisa untuk minta lagi gitu. Makanya kalau kita nggak rawat, ya mau siapa lagi? Jadi tadi untuk pilihan tidak ada yang lebih baik dari apa kemana gitu ya? Ya. Itu sifatnya which one is comfortable for you ya? Yes. Jalanin, silakan gitu ya, Dok. Kalau untuk Mas Eki nih, dari 3 poin itu, sebagai pekerja kantoran gitu ya, pasti tidur 6 jam itu sebenarnya harta karun. Iya. Jadi sebenarnya dari 3 itu menurut Mas Eki ini, sebenarnya mana sih yang paling challenging buat dilakukan? Dari istirahat, cukup, makan, sama olahraga gitu ya. Nah, yang challenging sebenarnya olahraga gitu. Itu challenging dong, karena kita yang kerja itu di urban gitu ya, apalagi masuk jam 8 gitu. Tapi kan yang tadi dokter bilang gitu ya, masuk jam 8 prepare dan berangkatnya tuh dari jam 4 pagi gitu ya. Mau olahraga pulang pun juga kita pulang kantor jam 5 gitu ya, let's say Tenggo, itu sampai rumah pun udah malam lagi gitu ya. Jadi yang challenging memang untuk ngatur olahraga dari yang tadi dokter bilang 150 menit per minggu itu yang ngaturnya kira-kira gimana ya, mau dibagi 3 hari apa dibagi hari, itu challenging banget gitu Min. Dan saya sebenarnya juga mau tanya gitu ke dokter, kalau yang 3 hal itu tadi sebenarnya bisa dikompensasi nggak sih, Dok? Misalnya gitu ya, katakanlah kemarin setelah hitung-hitungan Senin sampai Jumat tuh baru cuma 50 menit, masih kurang 100 menit gitu ya. Bisa nggak sih diajar habis-habisan tuh di 1 minggu, dan kayak gitu bener nggak sih gitu, Dok? Oke. Sayangnya sih sebenarnya nggak bisa gitu loh, karena olahraga itu yang
yang optimal untuk badan adalah dilakukan secara repetitif, dilakukan secara rutin, dan tidak dilakukan secara ngoyo dalam satu hari, tapi kita ngelakukannya bolong-bolong gitu. Justru yang lebih efektif adalah kita lakukan setiap hari, kita lakukan secara taruhlah hari ini kita lakukan misalnya 15 menit tapi pelan-pelan aja, misalnya hit gitu ya, kita cuma 15 menit tapi high intensity, besoknya mungkin 20 menit, besoknya hari ketiganya misalnya cuma 15 menit, is fine, tapi kita lakukannya rutin, it's every day, itu jauh lebih optimal dibanding kita ngelakuin cuma satu hari tapi 3 jam misalnya. Jadi prinsipnya kayak makan ya, sedikit tapi sering gitu ya. Iya, Makan juga kan gitu ya, iya, sedikit tapi sering. karena tubuh kita tuh perlu dilatih, intinya itu sebenarnya. Olahraga itu kan, karena kita bukan atlet ya, olahraga itu kan dibutuhkan oleh tubuh kita itu untuk melatih dan mengatur gitu. Kita melatih otot, kita melatih pernapasan, kita melatih pembuluh darah, kita mengatur metabolisme. Itu yang kita butuhkan. Mengapa kita membutuhkan olahraga dalam jangka panjang dan setiap hari, agar tubuh kita itu terbiasa dengan pola itu, sehingga setiap harinya tubuh kita itu terregulasi dengan baik. Selama ini berarti saya salah. Berarti selama ini saya salah dong. Saya berpikir kayak gitu bisa dikompensasi. Nah, Misalnya pas weekend, saya ngambil 2 atau 3 kelas gym at the end of weekend itu. Ternyata salah ya Nah, dok. olahraga itu kan yang paling high impact untuk olahraga itu biasanya ada organnya adalah jantung dan juga muskuler. Jantung dan muskuler atau otot-otot besar ya, taruhlah otot paha gitu ya, atau otot bokong gitu. Kalau misalnya kita sekali waktu lalu kita ngambil high intensity atau panjang perjalanan ya, tapi kita tidak pernah short period sebelumnya, lalu kita hajar di satu hari itu ya, itu yang ada do more harm dibanding goodnya gitu ke badan. Karena yang kita butuhkan adalah latihannya, yang kita butuhkan adalah penguatan otot-otot itu semua, dibanding satu hari lalu kita hajar habis-habisan. Jadi minimum durasinya tuh sekitar 15 sampai 30 menit. Nggak masalah sebenarnya. Kalau aku selalu menyarankan lakuin aja dulu, dimulai aja baru nanti kita akan mendapatkan comfortable kita tuh sehari itu semana. Kalau misalnya lari 5 kilo aja, kalau kita ada di pace 7, maka itu 35 menit sebenarnya. cuma Lari sampai pace PES 7 itu yang susah banget. taruhlah jalan cepat itu pace 9 itu 45 menit. Paling enak sebenarnya pas di kayak usia saya gitu ya, PES 9 gitu ya. Di PES 9 gitu. Jadi karena kalau udah sampai yang 35 menit, berapa tadi 5 kilo itu lumayan cukup berasa ya napasnya. 5 kilo lumayan, kalau naik ojek sih. Emang ya. Oh gitu ya, berarti ya dok. Oke, berarti tadi udah dapat tuh Sobat Human Capital. Tidak ada yang lebih baik dari 3 itu, yang pola hidup sehat, jadi mengatur waktu istirahat, makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur. Dan sebenarnya olahraga itu adalah repetitifnya yang dibutuhkan. Iya, dan kalaupun misalnya kita di hari-hari misalkan karyawan gitu ya, aku sering mengencourage, walaupun ya tidak harus dilakukan ya nggak apa-apa gitu, cuma kadang-kadang tuh mereka ngikutin kok gitu. Aku sering mengencourage teman-teman aku untuk punya dumbbell di bawah meja mereka gitu ya, untuk ngebangun metabolisme otot mereka gitu, karena itu penting. Karena setiap tahunnya ketika kita sudah memasuki usia lebih dari 30 tahun, setiap tahunnya itu, aku lupa usia berapa ya, di atas 35 atau 30 tahun, setiap tahunnya itu otot kita tuh, masa ototnya turun 1% gitu. Nah, ketika masa otot kita tuh turun 1%, maka metabolisme kita atau basal metabolisme rate kita itu otomatis juga turun. Ketika basal metabolisme rate kita turun, maka kita akan lebih mudah gendut gitu. Jawab sudah dok. Jawab sudah. Nah, ketika Abis ini curhat ya, Wit. ketika BMR kita tuh semakin kecil, maka kita lebih mudah gendut, maka kita lebih mudah loyo gitu, maka lebih mudah ngantuk, lebih mudah capek gitu. Nah, jadi salah satu solusi untuk bisa menghindari penuaan itu adalah dengan weightlifting gitu. Jadi ya nggak usah terlalu berat juga dumbbellnya gitu, cukup dumbbell mungkin 2 kilo 4 kilo ya, taruh aja di bawah meja. Jadi kalau misalnya lagi bingung-bingung dikit gitu ya, kita bisa dumbbell
angkat-angkat dumbbell gitu ya, tutorialnya banyak bisa kita lihat di YouTube, tapi it really works well. Karena untuk melatih si Ototnya. itu sendiri. Kenapa? Karena doing weight lifting itu bisa meningkatkan massa otot kita. Ketika kita bisa meningkatkan massa otot kita, maka kita bisa meningkatkan BMR kita. Ketika BMR kita naik, maka kita bisa melawan si yang gendut-gendut tadi itu. Kita bisa melawan yang gendut-gendut tadi. Jadi sambil kerja ngetik gini-gini. Boleh dicoba kalau gitu. Iya. Karena itu nggak bikin keringetan biasanya. Iya, paling cuma perlu 5 menit paling lama ya? Iya, biasanya 3 kali 8 lah, 8 jadi 8 kali. Oh, 8 kali. Oke dok. Dokter Fala dan Mas Eki nih, Iya. tadi kita udah ngebahas tentang 3 poin penting itu kan. Nah, aktivitas fisik udah dibahas. Sekarang boleh dong tipsnya terkait makan makanan yang bergizi. Mas Eki, mungkin keluar apa makannya apa? Kalau favorit makanan mau apapun, waktu dan dimanapun gitu, gorengan adalah favorit. Tapi itu tantangan banget dok. Cuman saya tuh memang sudah pesen gitu ya sama orang rumah supaya, jadi kalau saya gitu ya, saya mau berbagi tips. Jadi kalau pagi itu minum air putih hangat, madu sama lemon. Terus kemudian telur 2 tapi putihnya aja. 2 telur rebus putihnya aja. Terus kemudian kalau masih kurang gitu ya, buah apel. Masih kurang lagi baru roti. Jadi ada penahapannya. Baru siang itu bisa makan nasi dan sebagainya. Malam itu kalau bisa jus dan diakhiri dengan minum susu. Jadi yang benar-benar makan dihabisin tuh siang itu benar-benar all out lah, mau senasi padang, seporsi tumpeng dan sebagainya tuh ya siang lah itu. Tapi kalau pagi dibiasain ada yang tadi, jadi air putih hangat, madu, lemon, putih telur, terus kemudian putih telur rebus, terus kemudian kalau masih lapar lagi buah, kalau masih lapar lagi baru roti. Terus siang baru yang all out. Kalau malam sih ya cemil-cemilan sehat lah, bisa jus, bisa bubur kacang hijau atau apapun gitu ya, dan diakhiri dengan susu. Mudah-mudahan benar ya dok ya. Gimana ya dok? Kalau Mas Eki masih lapar, pagi-pagi makan roti. Kalau saya masih lapar, makannya nasi uduk. Mau toprak ya? Gitu ya. Oke. Iya, kalau untuk makan, prinsipnya adalah kalau Kemenkes itu kan selalu bilang adalah gizi seimbang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tuh ibaratin di satu piring gitu ya, dia semua kecukupan makronutrien dan mikronutriennya itu tercukupi. Gitu. Udah sebenarnya itu aja. Kalau Mas Eki bilang kita harus kenal tuh yang namanya kata cukup gitu. Jadi ya ketika kita makan, maka ada karbonya, ada proteinnya, ada sayurnya gitu, terus ada vitaminnya dan lain sebagainya, itu kita udah dalam satu piring dan satu porsi makan tuh tercukupi semua. Nah, masalahnya adalah orang Indonesia ini itu juga menjadi isu besar nih kadang-kadang kalau untuk masalah makan. Kenapa? Karena aku kadang kalau misalnya aku tuh harus memberikan seminar kepada orang-orang yang taruhlah bukan karyawan gitu ya. Ya banyak yang makan itu hanya untuk kenyang. Jadi ya kecukupannya untuk mereka adalah karbohidrat dan juga makan yang gorengan gitu ya untuk kenyang. Tapi ya mungkin kalau misalnya audiensnya teman-teman tadi sebutannya mah Human Capital, saya rasa aku udah bisa nih untuk memberikan penyuluhan bahwa ayo coba dicari makanan mana nih yang paling rendah kalori. Karena apa? Karena semakin besar kalori yang kita konsumsi setiap harinya, yaitu kita tuh cuma numpuk penyakit aja. Semakin kita numpuk penyakit nih dalam tubuh kita, maka itu sebenarnya ya kita menjadi beban negara gitu. Ujung-ujungnya itu kan yang kita nggak mau gitu. Hasil dari medical check up setiap tahun itu more or less adalah apa yang kita makan. Jadi jangan sampai kita menjadi beban negara karena konsumsi makan kita yang tidak bisa kita takar gitu. Jadi kalau aku sarannya adalah be mindful about what you eat.
dihitung kalorinya, dicari mana yang kalorinya paling rendah. Sebenarnya Indonesia ini lebih cenderung mudah kok untuk mencari mana yang kalori rendah, karena makanan kayak di warteg aja itu banyak untuk yang sayur-sayuran, untuk menjadi yang ditumis-tumis gitu ya, yang tidak di deep fried, itu banyak untuk mencari gitu. Tapi kita cenderung mencari mana yang paling kenyang untuk dimakan. Itu salah satu evil gitu. Evil yang kita miliki, mana yang paling kenyang dulu, padahal yang harusnya kita makan adalah mana yang paling sehat. Berarti Dok, tadi Dok sempat menarik tuh yang bilang cari yang paling rendah kalori. Itu berbanding terbalik nggak sih, ketika dia rendah kalori jadinya gak kenyang, kalau nggak kenyang sulit konsen kerja? Oh enggak, Saya gini Kak, biasanya yang high kalori itu kan yang dengan prosesnya itu berlapis ya. Proses berlapis itu apa? Misalnya udah direbus, digoreng. Iya, Udah digoreng, gitu. diangetin. Betul, gitu. Digorengnya pun biasanya bukan ditumis tapi di deep fried, gitu. Nah, semakin dia melalui tahapan proses pemasakan yang berlapis, maka biasanya kalorinya semakin besar. Gitu. Nah, ketika kita melihat ada makanan yang dengan prosesnya tuh biasanya makanan yang nggak dimacem-macemin, itu cara shortcut kita paling nentuin, oh ini biasanya kalorinya nggak macem-macem nih, gitu. Makanya salad kalorinya nggak macem-macem, gitu. Tumis-tumisan kayak tumis toge misalnya gitu ya, kalorinya ya so-so lah gitu, kecuali bener-bener minyaknya banyak banget gitu ya, itu kan kelihatan gitu. Nah, mulailah mengganti lauk pauknya dengan yang jauh lebih sehat gitu, dan kurangi minuman gula. Itu. Berarti semakin sedikit proses masaknya identik dengan lebih rendah kalori, Dok? Most likely iya. Tapi ya tetap kita lihat ya, pasti yang namanya kita menumis sayuran dengan kita menumis daging kan pasti beda. Tapi kan daging itu standar gizinya berbeda. Gitu. Daging itu kan komponennya protein ya, sayuran komponennya berbeda lagi. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu, misalnya ayam kita deep fried dengan daging kita tumis, ya tentu kita ambil daging yang kita tumis. Tapi sebetulnya yang challenging sekarang tuh makan mungkin nggak terlalu kali ya, ngemilnya itu loh Dok. Jadi apalagi karyawan gitu ya, jam-jam tanggung, jam 2, jam 3, aduh ngopi apa nih, temennya ngopi apa nih, dan sebagainya. Nah, itu tuh yang challenging lah gitu ya. Dan itu kadang mungkin kalau berdasarkan hitung-hitungan kalori itu kalorinya lebih tinggi dibanding pas makannya gitu ya. Iya, itu memang sangat challenging gitu. Makanya ketika memang pengen ngemil gitu ya, ya udah balik lagi cari yang paling low kalori. Kopi hitam teh tawar ya. Ya memang harus seperti itu gitu, karena ya yang kita makan tuh ya tabungan dari kita sendiri, karena ya nanti outputnya adalah ya hasil medical check up itu. Jangan sampai ya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, LDL-nya berantakan gitu. Dan jangan sampai ya menumpuk si radikal bebas di dalam badan hanya karena makanan-makanan, padahal kita bisa punya pilihan untuk mengontrol apa yang kita makan. Berarti karena kan kita punya privilege itu ya. Iya. Pilih ya Dok. Iya. Berarti yang tadi kalau makan biar kenyang, kali ini makan biar sehat. Ya. Begitu Sobat Ilmu Kapital. Oke. Sekarang aku ke Mas Eki nih. Tadi Mas Eki udah sempat sebutin tipsnya. Kalau pagi air, lemon hangat, jahe ya. Madu. Oh madu. Oke. Gitu. Teh itu rasa awet muda ya. Iya. Udah dibohongin. Nah, gimana nih tipsnya Mas Eki kalau misalnya lagi kerja dinas? Kadang itu agak sulit kadang ya. Nah, boleh dong dibagi tipsnya supaya tetap konsisten, mau dinas kek, mau kerja hari-hari biasa kek, tetap konsisten dengan pola makan yang sehat itu. Kalau let's say kalau kayak karyawan gitu ya, dinas gitu. Kalau dinas kan biasanya breakfast sarapan tuh di hotel. Kan kita masih bisa pilih gitu. Bisa pilih minta sama orang hotel sediain air hangat, pakai madu, pakai lemon. Nah, terus kembali lagi ke tadi mengenal kata cukup. Itu apalagi kalau udah di dinas, di resto, pilihannya banyak. Aduh, itu sangat amat susah untuk dilewatkan gitu ya. Tapi kalau saya tetap kembali bahwa melihat kata harus kita punya rasa kata cukup gitu ya, dari sarapan, makan siang maupun makan malam gitu. Karena ya sesekali saya pun juga pernah gitu ya, maksudnya
namanya kalau lagi dinas misalnya gitu ya dok, apalagi tempatnya itu pusat kuliner, aduh nggak mau dilewatin lah ya, itu mau apalah apa dan sebagainya. Tapi sesekali gitu kan kita juga nggak tiap hari di situ. Jadi buat saya sesekali itu nggak masalah, tapi tetap ingat kata cukup gitu. Dan kita yang membatasi. Dalam hal ini misalnya gini ya, di pas ke kemana gitu ya, pas ke Sumatera Barat gitu, itu enak semua kan, dari itik, lada ijo, rendang, apa segala macam. Cuman dari situ kita harus tahu kata cukup gitu, bahwa oke, makan rendangnya sepotong aja, makan ini dan sebagainya. Jadi kalau saya sendiri ngeliatnya dari situ, mau itu nggak masalah dicobain, tapi harus ada rasa kata cukup di situ, sehingga memuaskan lidahnya juga dapat, tapi perutnya itu nggak disiksa juga sama makanan yang berlebihan. Kalau saya sih gitu. Aku setuju banget, karena aku juga selalu bilang ke teman-teman gitu ya, salah satu dari benefit dari hidup sehat adalah kita bisa makan enak hingga tua. Nah itu dia, jangan dilewatkan makan enaknya. Kita bisa makan enak hingga tua, karena kalau misalnya kita terus-terusan ngelos nih makanannya sekarang gitu ya, yang ada kita kena penyakit gitu, penyakit metabolisme lah gitu, entah penyakit degeneratif atau penyakit apapun gitu, yang nanti kita akan dihadang sendiri oleh penyakit-penyakit itu gitu. Udah jadi beban negara misalnya gitu ya, terus kita disuruh berhenti makan makanan yang kita suka. Tapi dengan kita menjaga pola makan kita hari ini, maka kita bisa hidup living healthy, harapannya gitu, living healthy hingga kita tua. Maka nanti ketika kita tua, kita masih tetap bisa makan makanan yang kita suka itu ya, tapi dengan porsi yang mindful itu, dengan porsi yang kita seminimal mungkin lah gitu, tapi kita masih tetap bisa makan gitu, karena daily kita itu makan kita sehat, jadi kita masih bisa cheating si makan makanan yang enak-enak itu. Jadi gitu. makan sehat bukan berarti kita nggak bisa makan enak. Betul, tentu gitu. Kita harus tetap bisa menikmati apa yang dihidangkan dong pasti. Lebaran, liburan gitu, go eat whatever you want, tapi tetap harus mindful dan get back on track after. Oke. Tadi kita udah ngomongin tentang tips makan sehat, kemudian untuk olahraga juga tadi udah sempat diomongin ya. Nah ini terkait dengan pola istirahat cukup. Dok, as we know ya, tidur 6 jam tuh harta karun. Saya mau nanya nih, boleh nggak sih sebenarnya dok, misalnya, hari ini tidur cuma 3 jam nih, boleh pergi ke kantor dan kondisi ngantuk, bisa nggak sih dikompensasi? Nah kalau itu akhirnya jadi isu yang lebih luas lagi ya mas ya, gitu. Ketika isu istirahat ya kembali lagi saya mungkin berbicara kepada halayak yang emang susah gitu. Mungkin di sini good rest is a privilege gitu. Mungkin kalau tadi aku bilang makan bukan privilege karena kita bisa memilih makanan. Tapi kalau istirahatnya agak susah nih. Kenapa? Karena tipe pekerja orang Jakarta adalah rumah mereka tidak berada di kawasan sini gitu. Rumah kalian kan tidak ada di Dharma Wangsa dan Senopati gitu. Kalau rumah kita tuh ada di Menteng, mungkin kita bisa tidur 8 jam. Tapi kan mohon maaf ya, rumahnya di Menteng siapa? Gitu. Menteng tapi kantornya di Tangerang sama aja dong. Gitu kan, gitu. Nah makanya gitu. Memang ya it's a challenging indeed gitu. Jadi ini adalah isu yang memang harusnya dilihat oleh jajaran direktorat gitu. Jadi bukan lagi isu yang, tapi aku harus tetap memberikan pengertian bahwa istirahat ini merupakan isu yang sangat penting bagi karyawan dan mungkin bisa diperjuangkan ke tingkat yang lebih atas. Oke. Untuk Mas Eki sendiri nih, senyum-senyum ya. Udah pasti ditanya soalnya. The best way to cope with that gitu, dengan kondisi seperti itu apa biasanya? Ya itu, saya blessingnya adalah, jadi badanku tuh kayak punya alarm gitu loh dok. Jadi kalau udah kurang istirahat tuh bersin-bersin dan sebagainya gitu ya. Itu udah kode banget lah gitu. Bersin-bersin udah mulai kayak flu dan sebagainya. Itu begitu udah tidur langsung selesai gitu, langsung sehat lagi, fit lagi. Beruntungnya sih saya itu gitu, Mit. Jadi ketika sudah mulai ada kode-kode nih, bahasa greges gitu ya, greges sudah nggak enak, udah kayak mau flu nih, itu udah kode banget lah itu, kode banget. Kurang tidur nih, tidur
besoknya selesai gitu. Dan itu harus kita yang kontrol gitu, karena kita yang paling tahu sama badan kita sendiri. Jadi ketimbang gitu ya memaksakan segala sesuatu yang akhirnya nanti malah jadi berabe, mending kita yang paling paham bahwa kan paling gampang sebenarnya pola hidup itu kan paling gampang ya dok ya, lapar makan, ngantuk tidur, haus minum gitu ya. Nah kayak tidur tuh juga gitu, kalau udah ngantuk ya sudah tidur, nggak perlu dipaksa untuk segala sesuatu hal yang mungkin urgent, tapi daripada memaksakan akhirnya nggak maksimal dan besoknya malah drop dan sebagainya, saya sih prefernya gitu. Jadi dan kebetulan juga badan punya alarm gitu ya, kalau udah kurang istirahat tuh udah flu nggak enak dan sebagainya, itu udah kode lah, itu buru-buru istirahat, besoknya udah lebih fit dan sebagainya. Iya, ya itu menjadi isu yang lebih besar yang tadi aku bilang gitu. Akhirnya kita melihatnya menjadi helikopter view gitu. Mungkin yang menjadi pembelajaran buat yang lebih luas lagi gitu. Bagaimana kita bisa mencapai mungkin kantor dengan moda transportasi yang lebih baik. Bagaimana dengan perumahan di dalam kota, ya lain sebagainya. Itu tuh isu yang jauh lebih besar lagi lah. Tapi kita harus paham dan kita harus tahu bahwa kurang istirahat itu tuh efeknya tuh ngeri banget buat badan. Dengan kondisi seperti itu kan ada banyak kondisi faktor-faktor di luar kendali kita gitu. Betul. Ya, dengan kondisi yang banyaknya dipengaruhi di luar kendali kita, sebenarnya strategi apa sebenarnya dok yang paling mudah dan bisa dilakukan gitu ya? Apakah bisa diatasi dengan misalnya ya minum vitamin, oke kalau tidurnya berkurang atau ada cara lain? Ya so far yang selama yang masih bisa kita lakukan untuk bisa kita improve kesehatan kita lakukan. Kita bisa makan sehat, kita bisa makan sehat. Jadi ya jangan sampai semua yang tidak sehat itu kita lakukan gitu. Ini udahlah sering ngerokok gitu ya, terus begadang pula gitu, terus juga lembur mulu tapi udah pas pulang cepat masih ngumpul sama teman-teman gitu. Itu jangan dilakukan semua gitu, karena ya kita harus sayang sama diri kita sendiri, karena itu kita tinggal dalam diri kita sendiri itu sampai nanti gitu, dan kita cuma punya satu, tubuh kita ini nih. Jadi sebenarnya tambal sulam gitu ya dok? Ya nggak tambal sulam juga, tapi selama kita memang tidak bisa benar-benar nggak bisa melakukan karena satu dan lain hal yang nggak bisa diganggu gugat gitu, taruhlah karena rumah kita jauh dan kita tidak bisa menyewa rumah di dekat sini, ya itu nggak bisa diapa-apain kan gitu ya. Ya sudah, kita mesti melakukan hal yang lain, ya akhirnya kita harus let go yang satu yang lagi. Tapi saya tuh penasaran juga dok, jadi sebetulnya kan itu kayak lifestyle ya, jadi pola makan, istirahat dan sebagainya itu lifestyle gitu. Kadang memang kita juga yang akhirnya membentuk lifestyle yang nggak benar. Konteksnya misalnya gini, kayak tadi dokter bilang gitu ya, bahwa sudah terbiasa tidur jam 12 gitu ya, ini udah nggak ada ngapa-ngapain nih gitu ya, terus udah nggak ada ngapa-ngapain, terus akhirnya bisa pulang cepat atau bisa istirahat dan sebagainya, akhirnya tetap aja tidur jam 12. Nah sebetulnya itu kan kita yang mengatur gitu ya dok ya, yang sebetulnya mungkin bisa dipakai buat istirahat, akhirnya jadi nongkrong dan sebagainya. Benar nggak sih dok bahwa kalau udah terbiasa, misalnya kayak tadi bilang Mita terbiasa tidur 3 jam, itu jadi lifestyle gaya hidup segitu, apakah sudah benar ataukah nggak bisa, ini harus diubah gitu? Harus tetap diubah sih, karena ya tubuh kita perlu rest kan gitu. Yang berbahaya dari kurangnya tidur itu adalah terganggunya circadian rhythm gitu. Jadi kita punya yang namanya irama sirkadian, jantung, pembuluh darah, metabolisme gitu. Jadi ketika kita kurang istirahat atau misalnya kita tidak teratur hidupnya gitu ya, maka pembuluh darah ataupun irama jantung itu dia akan bingung gitu. Sebenarnya kenapa kita butuh untuk tidur di kondisi normal, malam kita tidur, pagi kita bangun gitu, ataupun misalnya kalau jet lag tuh kita bingung, badan kita bingung, karena kita punya yang namanya circadian rhythm. Ini mungkin sedikit info aja. Circadian rhythm adalah yang mengatur kenapa kita itu kalau malam ngantuk, kenapa kalau pagi kita bangun. Itu yang namanya circadian rhythm. Nah, orang-orang yang terbiasa begadang atau mereka yang baru pulang dari luar negeri gitu ya, nah itu circadian rhythmnya terganggu. Nah itu yang sebenarnya kita nggak boleh, semakin sering terganggu maka ada hormon-hormon yang nggak stabil dalam badan gitu. Nah hormon-hormon yang nggak stabil itu tuh mempengaruhi juga metabolisme dalam tubuh. Nah itu juga yang mempercepat ada penyakit-penyakit yang lain gitu, misalnya jantung koroner dan lain sebagainya. Itu kan yang harusnya kita hindari. Justru berarti ketika kita masih gini, aduh udah malam tapi gue belum ngantuk nih,
sebenarnya itu nggak bagus, terganggu. Betul, itu yang circadian rhythm terganggu. Karena seharusnya malam ya kita ngantuk. Makanya kita ada tips-tips, misalnya kita mesti tidur dalam kondisi lampu mati gitu. Karena kita mesti mengajarkan tubuh kita itu ya malam tidur. Karena kalau misalnya lampunya terang ya tubuh kita tuh pintar, tubuh kita tuh bisa diatur, tubuh kita tuh bisa dikasih pelajaran gitu. Jadi makanya ya udah lampu dimatiin gitu. Kita harus belajar, kita harus ngasih paham bahwa udah jam segini tuh tidur. Gitu. Berarti justru yang perlu dijaga circadian rhythm itu iya. Ya harus. Iya, itu yang bahaya bagi orang-orang yang sering begadang. Makanya sebenarnya pola tidur itu penting. Cuma kalau misalnya memang belum bisa diubah karena satu dan lain hal ya kita aturlah gaya hidup yang lain yang bisa kita ubah dulu. Oke, baik. Sobat Ibu Capital tadi sudah membahas tentang berbagai tips untuk mengelola kesehatan fisik. Sedikit nih kita mau membahas tentang bagaimana ngaruhnya sih keterkaitan kesehatan fisik sama kesehatan mental. Mau ke Mas Eki dulu nih. Boleh. Sebagai yang teruji gitu ya. Teruji, terima komplain, Iya. terima pengaduan, tapi Iya. kan memunculkan perasaan-perasaan kurang nyaman gitu ya. Iya. Gimana sih cara mengatasinya? Jadi memang kalau saya sendiri ngeliatnya gitu ya dok ya, buat saya ngeliatnya bahwa apa yang terjadi sama diri kita tergantung dari apa yang masuk di kita. Tadi makan gitu kan, itu kan masuk ke badan kita gitu ya, berupa fisik gitu. Termasuk salah satu adalah hal yang ditangkap sama panca indera, dari mata, dari telinga, apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat gitu, itu yang masuk ke kita, dan itu pengaruh ke kesehatan juga. Yang kesehatan mental larinya ke kesehatan fisik gitu ya. Nah, sebetulnya kalau apalagi gitu ya di kontak center yang ditangani itu adalah komplain orang komplain, ngamuk dan sebagainya gitu. Saya tuh suka bilang sama teman-teman gitu ya bahwa itu disikapinya adalah bahwa bukan kita yang punya masalah, kita sudah selesai sama diri kita. Yang bermasalah adalah orang gitu ya. Dia yang belum selesai sama dirinya sehingga dia marah-marah gitu. Saya sih menyikapinya adalah gitu. Kayak Mita marah-marah ke aku gitu ya. Aku bukan orang yang salah, tapi Mita yang tidak selesai dengan masalah Mita sendiri gitu. Jadi itu yang coba aku tanamkan gitu, bahwa kalau ada komplain dan sebagainya bukan kita yang salah. Sehingga karena kalau kita udah ngerasa salah gitu, itu makin nggak karuan tuh rasanya, masuk ke mental jadi dan sebagainya gitu. Akhirnya kayak ngerasa dibully nggak sih kalau kita punya salah gitu kan, jadi kayak udah drop. Cuman itu dulu yang ditanamkan, bahwa kalau ada sesuatu yang masuk itu, bahwa tanamkan itu bukan kita yang salah gitu. Anggaplah komplain itu bukan kita yang salah. Nah, tapi kalau meskipun bukan kita yang salah, tapi kita harus bantu untuk bisa carikan solusi dan sebagainya. Itu sih Mit. Jadi yang paling pengaruh tuh yang paling pengaruh adalah semua yang masuk ke kita, baik dari sisi fisik tadi, makan dan sebagainya, dan juga masukan dari panca indera, dari mata yang kita lihat, dari telinga kita mendengarkan apa aja gitu. Akhirnya kan masuk ke pikiran tuh, overthinking dan sebagainya gitu ya. Nah, yang mengolah tuh kita gitu, bahwa kalau kita akhirnya jadi malah jadi terus ke insecure dan sebagainya, itu yang drop malah kita. Tapi buat itu bahwa kita tidak masalah dengan itu semua, yang masalah adalah orang lain dan kita hanya membantu menyelesaikannya. Mungkin framework itu yang mungkin ditanamkan supaya nggak jadi akhirnya beban mental gitu kan untuk ngadepin itu semua gitu. Berarti sebenarnya kayak makanan ya dok, kita bisa pilih gitu ya Mas Eki. Iya. Bisa pilih nih yang bagus, yang tapi bentuknya bukan bentuk fisik yang kita makan secara telan. Badan pesiar, kita kan menerima berbagai stimulus ya dok. Oke, kayaknya kalau aku nggak expert ya dalam hal itu ya, dalam hal untuk memberikan saran tentang gangguan mental atau tentang kayak gitu. Tapi aku pernah baca buku yang menurutku tuh cukup menarik gitu, tentang stres di pekerjaan gitu ya. Ada sebuah tips yang menurut aku tuh cukup berharga. Yang paling aku ingat adalah jangan pernah
untuk meletakkan identitas kita di pekerjaan, karena itu bakal stres sendiri. Artinya apa? Identitas kita itu adalah ya diri kita sendiri. Identitas kita itu kayak aku gitu ya. Ya aku tuh, taruhlah aku dokter, aku influencer gitu ya, atau mungkin aku konten kreator gitu. Tapi ya aku meletakkan identitas itu ya hanya sebagai pekerjaan aja in per se gitu. Karena kalau misalnya ada masalah misalnya dengan aku di kantor gitu, misalnya pasien aku jerawatnya makin parah, pasien aku terapi ternyata balik lagi dia komplain gitu ya. Kalau aku meletakkan identitas aku di situ, maka ketika dia komplain aku baper sendiri gitu. Aku pulang dalam kondisi aku nggak happy gitu. Tapi kalau aku tidak meletakkan identitas aku di situ, aku ya udah I'm just a doctor, dan dokter itu cuma pekerjaan aku pulang ya aku meninggalkan itu semua dan aku balik happy, main sama kucing, main sama anjing gitu, main sama anakku, main sama suami gitu, happier gitu. Karena masalah itu akan tetap ada, dan kalau aku bawa pulang masalah itu nggak selesai. Jadi pas sudah sampai rumah ya dokter lainnya berganti jadi ibu, istri gitu ya? Iya. Jadi ya udah, maksudnya aku tidak meninggalkan identitas apa-apa. Intinya part yang stressful itu kan bisa jadi tuh memegang peran tuh biasanya di pekerjaannya, gitu. Nah banyak orang tuh biasanya occupied di situ, gitu. Dia meletakkan identitasnya di situ, gitu. Dia mungkin bukan trying ya, tapi dia tuh seperti terkunci di situ menjadi dirinya, sehingga kemana-mana mungkin dia capek sekali gitu. Nah, coba ditinggalin sih identitasnya. Jadi Sobat Human Capital, pekerjaan itu kerjaan aja udah. Pekerjaan. Identitasmu bukan pekerjaanmu. Bukan. Gitu ya dok ya? Ya, just a little that I read lah. Mungkin bisa dipakai. Okay. Tapi kalau saran yang paling mendorong adalah sekarang itu akses untuk menuju ke konsultasi untuk kesehatan mental itu udah lebih mudah, gitu ya. Di mana-mana udah banyak sekarang psikolog, psikiater. Jadi itu jangan disia-siain, dan mereka bisa banget mungkin untuk menjadi penyelesai dari masalah kamu. Oke. Benar banget dok, dan di sini juga di BP Jamsung saya kira sebenarnya sudah menyediain dok ada layanan konseling dan sebagainya di EB Assistant Program. Iya. Kayak gitu. Karena mereka tuh yang bisa ngebikin mindset kita tuh jadi lebih baik. Kita bisa ngelihat masalah tuh mungkin dari sudut yang tadinya tuh kita narrow gitu, jadi agak miring dikit, ternyata beda ngelihatnya. Nah, yang bisa ngubah itu tuh adalah orang-orang yang terlatih, dan mungkin mereka tuh 6-8 tahun kuliah di situ gitu ya, yang orang awam nggak bisa untuk ngelakuinnya. Oke. Thank you banget nih obrolannya. Dua narasumber kita yang keren-keren. Tadi insight-nya udah macam-macam ya, tapi yang paling tergugah saya tuh adalah ternyata pekerjaan bukan identitas. Kadang-kadang dong kalau dari minggu ke Senin, kalau ada meeting apa, kadang lumayan sih nafsu makan jadi menurun. Salah satu kelebihannya ya, Mit ya. Iya. Tapi nggak bagus juga, gitu juga ya. Betul. Oke deh, sebelum kita masuk ke sesi selesainya dari podcast ini nih, Dok Val, ada nggak pesan-pesan buat Sobat Human Capital? Ya keep doing the good job. Mungkin ya begitulah hidupnya, kadang kita harus bekerja untuk hidup gitu, tapi jangan sampai pekerjaan yang menghancurkan hidup kita sendiri. So living the good life, doing the hobby, doing sport, getting vacation, ambil cutinya, be happy. Mudah-mudahan di-approve ya dok. Berarti kalau ada staff yang ada teman-teman kalian yang ngajak cuti, dia approve ya, betul ya dok? Harusnya sih gitu ya. Karena kan itu hak kita bukan ya? Mas Yadi, ada pesan-pesan buat Sobat Human Capital? Oke, jadi mungkin sekali lagi ya, di awal pun saya bilang gitu bahwa obrolan kita gitu ya, teman-teman juga bisa browsing dan sebagainya, itu tuh sudah banyak sekali gitu. Memang paling penting adalah mengamalkan ataupun menjalankan itu semua. Tapi dan yang perlu diingat juga bahwa semua tubuh kita itu apa yang masuk di dalam kita, dan kita yang paling tahu kontrol
yang menyaring apa yang pas atau yang bagus untuk masuk ke badan kita ataupun tidak gitu. Termasuk dari bukan hanya makanan tapi termasuk dari semua yang berbau informasi ataupun semua yang kita lihat. Karena itu pengaruh sekali gitu. Dan badan kita itu adalah investasi. Tadi Dr. Fala juga sudah bilang bahwa di kita itu adalah ya sampai berapa puluh tahun untuk bisa menikmati hidup. Dan badan kita itu investasi, dan apa yang namanya investasi itu pasti kita akan effort ataupun besar-besaran untuk investasi itu sendiri. Dan badan kita karena investasi ya pasti kita akan effort keras untuk supaya badan kita bisa menikmati di kedepannya. Dan yang paling penting bahwa jangan tetapkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup, tapi kebahagiaan itu sebagai cara hidup. Karena kalau tujuan hidup kita nggak akan pernah bahagia karena ngerasa belum tercapai gitu. Tapi kalau cara hidup kita menjalani hidupnya dengan bahagia. Masya Allah, luar biasa. Kebahagiaan adalah cara hidup, Bukan tujuan hidup. bukan tujuan hidup. Oke, terima kasih Dokter Fala dan Mas Eki. Sama-sama, Sama-sama, terima kasih Mbak banyak. Vita. Oke, Sobat Human Capital, dari obrolan kita tadi, kita udah tahu nih, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan untuk mengelola kesehatan fisik. Yang pertama, istirahat yang cukup alias tidur yang cukup. Kemudian makan makanan yang bergizi dan tentunya berolahraga. Untuk berolahraga, jangan lupa kita punya gerakan sejuta langkah. Yuk kita aktifin lagi setelah bulan Ramadan menuju body mass index ideal. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan Human Capital Podcast season kedua episode ke-10. Mohon maaf atas salah kata. Saya Mita Afnita, undur diri, sampai jumpa di Human Capital Podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.